Pembelajaran online ini terlalu banyak improvisasi atau lebih banyak ceramahnya dari gurunya, itu pembelajaran online-nya lebih cenderung membosankan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kuliah. Pada video ini saya akan mencoba mereview Micro Teaching Unit 8. Itu ada dua orang yang akan saya review video simulasi pertama pada pembelajarannya. Kita langsung saja ya. Oh iya, untuk video yang sudah saya review itu sudah bisa melanjutkan nanti untuk simulasi berikutnya. Jadi simulasi kedua nanti itu diambil dari hasil evaluasi atau saran dari review saya pada video ini. Baik, lanjut saja. Ini di classroom saya itu sudah ada videonya Cut Tafani Fitrianada. Saya buka dulu ini videonya, kemudian RPP-nya. Baik, untuk RPP saya lihat itu diperbaiki ya. Ini ada beberapa saran saya, itu nanti diperbaiki. Kode-kode ini juga harus diperbaiki. Sedangkan untuk simulasi, nah ini saya mau lihat dulu ya simulasinya. Di situ saya lihat ada siswa menjawab sapaan guru, berdoa, mengkoordinasikan dengan siap belajar. Guru dan siswa bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wah, ini benar apa enggak nih? Kegiatan pembelajaran, skenario pembelajaran ini harus sesuai dengan simulasi yang kita sajikan pada video YouTube. Nah, mungkin ini Cut pernah minta izin ke saya ya, karena dalam keadaan yang kurang sehat, semoga cepat sembuh dan diangkat segala penyakitnya. Kalau kita mengajar online atau seperti simulasi online, setidak-tidaknya itu partisipan kita juga ada kegiatan online. Misalnya mungkin nanti bikin simulasinya dengan video Zoom atau video dengan Google Meet, video conference gitu ya. Nah, ini videonya ya. Kita react sedikit videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Video itu backsoundnya mungkin nanti bisa diturunin sedikit volumenya sehingga saya bisa mendengar suara dari Cut. Atau begini, atau tulisannya dibikin atau subtitlenya dibikin sehingga memudahkan kita untuk memahami ya. Pembelajaran lanjutan, kita akan mempelajari tentang bagaimana instalasi Windows dan sistem operasi lainnya. Sebelum mempelajari Menerapkan instalasi 4535. Ini pertemuan keberapa ini? Pertemuan kelima ya? Coba saya lihat di sini. Di sini kode-kodenya nggak ada. Kode-kodenya ditulis ya di sini kodenya. Biasanya orang membuat KD itu misalnya 3.1. 3.1 itu adalah KD untuk pertama. Nah, sedangkan titik satunya lagi untuk indikatornya. Misalnya 3.1.1. Nah, jadi jelas ya. Jadi ini sudah saya sudah saya koreksi, itu diperbaiki. Di sini ditulis 3.5, 4.5. Kemudian untuk pembelajaran online itu diefisiensikan aja waktu. Ya, berbeda kalau kita belajar kita mengajarnya secara konvensional. Seperti teman-teman itu kan ada ngajar konvensional di dalam kelas. Nah, itu nggak apa-apa, kita banyak improve-nya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk pembelajaran online langsung aja strike the point aja. Karena kalau misalnya pembelajaran online ini terlalu banyak improvisasi atau lebih banyak ceramahnya dari gurunya, itu pembelajaran online-nya lebih cenderung membosankan. Nah, mungkin kawan-kawan kuliah atau teman-teman kuliah
pernah ikut webinar, pernah ikut pembelajaran langsung dengan dosennya itu melalui jejaring sosial seperti Classroom dengan Zoom. Itu kalau dosennya itu terlalu banyak improve dalam menjelaskan materi, mengembangkan materi, dan itu cenderung membosankan sehingga pembelajarannya tidak efektif. Nah, ini kita siasati ya, apalagi kalian nih guru-guru milenial. Anak-anak sekarang kalau nggak to the point, nggak asik, nggak belajar dia gitu. Baik sekali antara komputer dengan manusia sehingga komputer dapat. Oke. Kemudian pengucapan harus jelas. Ya, saya sama kayak saya ini. Saya juga sebenarnya ini saya dua arah. Satu saya melihat ke lensa, satu lagi saya melihat ke laptop. Itu juga bisa. Jadi tergantung kita mensiasati bagaimana, apakah kita melihatnya ke kamera atau kita nanti melihatnya ke laptop atau komputer kita. Jadi harus ada seninya untuk menjelaskan ini, gitu ya. Kalau kita di ruang kelas itu boleh, yang sifatnya nanti normatif, dia diperluas lagi, itu nggak masalah. Berbeda dengan pembelajaran online. Kalau pembelajaran online dia mempersempit semua materi yang ada, sehingga nanti mereka siswa atau peserta didik kita bisa mengembangkan dengan ide-ide beberapa yang mereka analisa, yang mereka simpulkan dalam bentuk tugas. Jadi sebenarnya pembelajaran online itu lebih banyak tugasnya dibanding pembelajaran yang sifatnya langsung di ruang kelas. Kira-kira begitu. Kemudian di sini saya tidak melihat interaksi perkuliahan. Jadi untuk simulasi kedua nanti itu harus diperlihatkan ya adanya interaksi antara kita sebagai peserta didik juga dengan siswa. Ya, siapapun nanti partisipannya dari CUT itu bisa siapa gitu ya. Biasanya partisipannya nanti mungkin ada tetangganya, kalau misalnya tidak bisa pergi ke kampus untuk melakukan simulasi, mungkin kawan-kawan yang lain, nah itu juga bisa ya. Mungkin itu saja mungkin saya react. Nah, RPP-nya ini bagaimana ya, untuk skenario pembelajaran ini masih belum cocok ya. Kemudian penugasan, ini rubrik penilaian juga saya tidak lihat, nanti dibuat juga ya. Apakah pada pertemuan ini di rubrik penilaiannya itu ada mungkin keaktifannya, kemudian tugas-tugas mandiri yang diberikan, atau bentuk tugasnya itu saya tidak lihat di sini. Nanti mungkin di RPP-nya diperbaiki, atau template dari RPP itu nanti kita seragamkan untuk satu unit. Karena saya mentornya untuk unit 3 dan unit 8. Nah, mungkin teman-teman kuliah di unit 8 bisa menyesuaikan dengan template-nya punya unit 3 atau sebaliknya. Ya, tergantung kalian nanti diskusinya. Saya harapannya template itu kita punya satu bundle nanti ya, dari semua teman-teman kita jadikan satu soft copy, kemudian kita share bersama-sama sehingga nanti ketika kalian sudah selesai pada perkuliahan ini, kalian memiliki sebuah template untuk menjadi seorang guru, sehingga template-nya lebih bagus untuk ya ada modal lah dikit untuk kalian di dunia kerja nantinya. Ini simulasi untuk CUT. Kira-kira begitu ya CUT untuk simulasi pertama. Lanjut simulasi kedua, perbaiki lagi dengan baik. Kemudian saya review ini PR Andi Wisma Rizal. Pertama sekali saya akan review ini RPP-nya, dan kalian teknologi informasi komunikasi, keahlian program kalian teknik komputer kelas 10 semester 1 jaringan komputer pertemuan pertama. Oke, KI ini standar, KD menjelaskan dasar, memahami, berarti KD-nya semua pada aspek kognitif semua ya. Nah, harapan saya kalau untuk materi perkuliahan ini banyak praktek sebenarnya gitu, banyak penyajian gitu ya, banyak mempraktekkan. Jadi kalau mempraktekkan untuk agar siswanya skillnya lebih terasah dengan baik, kalau bisa KD-nya ini harus kita pakai KD-nya 4 ya, harus ada aspek psikomotoriknya
Jangan semua kognitif. Tapi nggak apa-apa, ini pertemuan pertama ya. Untuk simulasi kedua, kalau misalnya ada nanti untuk mengasah dari skill dari siswa, itu KD-nya ditambah lagi dan dimutakhirkan lagi ya. Kode-kode juga seperti itu. Ya kalau bisa 31, 311 atau 31 atau 32. Itu boleh. Indikator oke, boleh. Tapi saya nggak tahu nih. Ini indikator untuk KD apa? Ini indikator untuk KD yang mana? Saya juga nggak tahu. Nah, jadi diperbaiki ya. Sehingga antara KD dengan indikator itu sama. Karena kalau misalnya IPK ini nggak nyambung dengan KD, wah bahaya. Di sini ada kegiatan awal, saya lihat ada salam pembuka, berdoa, pretest. Menggali pemahaman, eksplorasi, konfirmasi. Oke, saya lihat ya. Simulasinya punya TR. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, untuk berdoa itu bisa dipimpin oleh gurunya. Sama halnya ketika saya ngajar di kampus, itu biasanya saya memimpin. Tapi kalau di sekolah gitu ya, di sekolah mungkin kita bisa minta partisipan dari siswa untuk memimpin doa. Ya, Doa selesai. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ya. Bapak. Khairul. oke, di situ ada absensi. Oh, ini di dekat masjid ya. Saya dengar ada yang lagi ngaji, berdoa. Nah, ini saya tidak lihat ini. Di salam pembuka itu melihat presensi. Nah, ini apa presensi harus dilihat ya. Kemudian di sini ini saya tidak lihat juga presensi ya. Musawir Al-Hausi. Hari apa? Bapak yang data jaringan. Proses penerimaan data antara satu komputer dan ke komputer yang lainnya. Yang kedua LAN, yang ketiga itu ada MAN, dan yang terakhir itu ada WAN. Oke, berikut tips untuk kalau kita misalnya mengajar, kita tidak punya media seperti papan tulis. Setidak-tidaknya itu ada sebuah selembaran atau buku atau modul itu diberikan kepada siswa. Kalau di sini saya lihat, itu siswa kan tidak punya apa-apa itu ya, cuman dengar si gurunya gurunya ceramah gitu, teran dia. Ini kan dia menjelaskan. Kemudian ini siswa nggak ada apa-apa. Ya bisa lihat mouse saya itu, saya gerakan kursor saya. Ini jelas ya. Jadi yang pertama itu adalah PAN area personal area network. Ini adalah hubungan antara dua atau lebih jenis. Kalau bisa pada kegiatan awal kita lihatkan juga indikator apa yang akan kita mau ajar. Misalnya indikator pertama di sini kan dijelas nih. Misalnya siswa-siswa sekalian, hari ini Bapak mau mengajar tentang pengertian jaringan komputer. Kemudian Bapak mau ngajar jenis-jenis jaringan komputer. Kemudian bentuk dari jaringan komputer itu, ya, jaringan PAN, LAN, MAN, dan WAN. Nah, setelah itu baru dijelaskan. Nah, yang pertama, jaringan komputer adalah itu dijelaskan. Jadi dijelaskan secara baik dan sistematik. Ini teran ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi ada pretest, nah dibuat pretestnya. Kita mau menanyakan apa, kemudian ini peserta didiknya seolah-olah itu aktif. Ya, tergantung nanti Tengku nanti mau improve atau bikin skenario-nya seperti apa. Nah, itu sudah bisa dilihat lagi ya. Ini ada PAN, itu ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Sudah jelas semuanya anak-anak? Jelas Pak. Nah, udah jelas. Bikin skenario seperti itu. Oke, begitu saja mungkin review dari saya. Ya, untuk 2 orang tinggal 1 orang lagi.
Kemudian nanti kawan-kawan kuliah pada mata kuliah ini kan hanya pesertanya cuma 3 orang. Yang untuk simulasi pertama itu cut dengan PR Andi itu sudah bisa untuk melanjutkan ke simulasi kedua. Harapan saya adalah disempurnakan RPP-nya, sesuaikan skenario pembelajaran dengan simulasi keduanya. Kemudian pada video itu dijelaskan setiap kegiatan pembelajaran atau skenario pembelajaran itu ditulis mungkin dalam bentuk subtitle. Jadi subtitlenya ditulis. Lihat itu punya unit 3 itu kegiatan-kegiatannya lebih jelas. Ya, dibikin title di video, ini saya lagi ngapain. Misalnya menjelaskan kepada siswa atau kegiatan inti menjelaskan tentang fungsi dari jaringan. Itu dijelaskan. Ya, baik. Demikianlah video ini saya review untuk unit 8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Salam kuliah.